Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Selamat Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema waktu yang tepat untuk memaafkan. Nah kita akan belajar lagi nih dari guru-guru kita. Kapan sih waktu yang tepat untuk memaafkan? Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan seorang gubernur Maluku Utara dan 14 orang terjaring OTT KPK. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri pada Selasa 19 Desember 2023 pagi ini. Ali mengatakan 15 orang yang ditangkap itu saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyelidik dan penyidik KPK. Kendati demikian, Ali belum menjelaskan secara detail terkait penangkapan tersebut. Nah ini kan kita tuh sebagai rakyat kena banget dampaknya ya. Gimana Bib caranya Bib supaya kita bisa memaafkan Bib para koruptor itu. Boleh dimaafin gak sih Bib? Atau misalnya kalau misalnya udah terlanjur kayak gitu kita doain yang buruk-buruk boleh gak sih Bib? Tapi kan mungkin ada jasanya juga tapi di satu sisi kita juga kesal. Nah ini boleh dijawab aja langsung Habib Usman silakan. Ya akhir afwan Kang Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita memiliki seorang pemimpin atau seorang publik apa bahasanya itu? Seorang pejabat negara yang dimana dia melakukan perbuatan tindakan korupsi. Dia mengambil yang bukan haknya. Dia mengambil bukan haknya. Apakah kita mengikhlaskan atau bagaimana? Ingat, ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah itu biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Maka ketika dia salah langkah, salah jalan, dia mengambil yang bukan haknya, maka ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghukum hambanya ketika dia lalai menjadi seorang pemimpin. Dia zalim menjadi seorang pemimpin. Dia mengambil yang bukan haknya menjadi seorang pemimpin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadayal umal gulul. Hadiah bagi para pejabat atau pekerja adalah gulul, khianat. Ada apa dengan seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehancuran? Apa yang terjadi baginya? Ada seorang pengurus zakat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia datang dan mengatakan, "Ini untukmu dan ini hadiah, ini adalah hadiah untukku." Cobalah dia duduk di rumah ayahnya atau di rumah ibunya dan perhatikanlah dia, apakah dia menerima hadiah ataukah tidak? Jadi kalau ada seorang di rumah bapaknya, di rumah ibunya, dia mendapatkan hadiah atau tidak? Demi zat dan jiwaku, kata Nabi Muhammad SAW, yang berada di tangannya, tidaklah seorang datang dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi, melainkan dia akan datang dengannya pada hari kiamat, lalu dia akan memikul hadiah tersebut. Yang tadi di mana lehernya itu, kalau misalkan hadiahnya unta, maka suaranya akan suara unta keluar. Kalau di lehernya ada sapi, maka dikasih sapi, maka keluarnya akan suara sapi. Jika dia yang dipukulnya adalah kambing, maka yang keluar suaranya adalah kambing. Mananya apa? Kalau dia khianat, tetap akan dipertontonkan nanti di hari kiamat, dibangkitkan di mahsyar, apa yang dia dapat dia pikul. Dia dapat mobil bagus, dia pikul mobilnya. Dia dapat rumah bagus, dia pikul rumahnya. Dia dapat apa lagi? Dia dapat apapun di situ, akan menjadi perhiasan bagi lehernya. Maknanya apa? Maknanya mereka yang gulul, yang khianat akan mendapatkan hukuman dari Allah. Bukan hanya di akhirat Allah, bukan hanya di padang mahsyar nanti. Tapi di dunia dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman Allah sangat banyak. Kalau manusia yang menghukum, cuman begitu doang selesai. Ya kan? 6 bulan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun selesai. Tapi kalau Allah yang menghukum, ini sebuah kehancuran baginya. Bisa hilangnya keberkahan, hilangnya kebaikan, hilangnya nikmat. Kita kalau dicabut nikmat satu aja, waduh sengsara luar biasa. Satu contoh nikmat yang dicabut, gigi nggak ada. Waduh susah, susahnya nauzubillah min dzalik, ya kan. Ini nikmat salah satu yang dicabut. Jadi kita semakin tinggi jabatan tanggung jawabannya juga di akhirat itu besar banget. Jadi mesti hati-hati, benar nggak Bu? Nah kita harus semangat belajar, tuntut ilmunya. Nah Bu, kira-kira di sini nih ada pertanyaan gak sih Bu?
Oh banyak, ada yang mau nanya gak sih Bu? Oh ada, ya udah tahan dulu Bu. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tadi saya masih belum melihat antusiasnya Bu. Nanti angkat tangannya yang tinggi ya Bu. Siapa di sini yang mau bertanya Bu? Wah gitu dong. Kenalan dulu dong Bu, boleh berdiri sebutkan siapa namanya dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hindun dari Majelis Taklim Nur Hidayah Mandalangan Kesepuhan Kota Cirebon. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Silakan Ibu Hindun, pertanyaannya apa? Tanya dong Ustadz Maulana. Silakan. Iya Ibu, dari Kesepuhan. Iya. Gini Ustadz, ada tetangga saya tuh. Kalau bercanda tuh berlebihan Ustadz. Masa sih? Gosip deh, gosip deh. Jadi lupa. Lanjutkan Ibu, silakan lanjut. Berlebihan, menyebalkan, sampai menyakitkan hati Ustadz. Jadi boleh tidak Ustadz, saya tidak memaafkan atas ini bercandanya itu karena berlebihan banget, ngat. Terima kasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Hindun. Bercandanya berlebihan, bener tuh ada teman-teman kita yang suka kayak gitu. Langsung dijawab aja guru, silakan. Izin Habib dan Sasan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya, ketika ada yang bercanda berlebihan, boleh nggak kita tidak memaafkan? Ketahuilah niatnya itu baik. Betul tidak? Niatnya itu baik. Orang yang bercanda itu sebenarnya mau menyegarkan suasana. Betul tidak? Tapi salah posisi. Salah tempat. Karena aku pelakunya. Jamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kita, orang yang paling penyantun di antara kalian adalah orang yang bersedia memberi maaf walaupun ia sanggup untuk membalasnya. Maka tindakan kita adalah bantulah, santunilah orang yang jahat padamu. Loh kok bisa? Bantulah orang yang jahat padamu. Caranya gimana? Tidak memberi kesempatan untuk mengulangi kesalahannya lagi. Jadi gini, kalau dia suka bercanda, maka jangan kasih kesempatan untuk bercanda. Dengan cara arahkan kepada yang baik. Nah buat kita ini ada 3 yang sebenarnya harus kita lakukan. Kalau ada yang bercanda seperti berlebihan itu, tahan, sabar. Apa Bu? Sabar. Kemudian yang kedua ridho, terima. Jangan dibalas. Kapan dibalas? Apa bedanya kita dengan dirinya? Betul tidak? Betul. Kesabaran itu mengantarkan kita jadi mulia. Kemudian ketika kita ridho, menerima, maka itu adalah orang-orang yang luar biasa kuat. Ada satu lagi nih. Jadikan itu sebagai pembelajaran bahwa kalau begini ndak enak kita digituin. Kalau begitu jangan digituin orang. Itu jadi pembelajaran. Nah buat yang di rumah mohon maaf tanpa menggurui. Jadi ini jadi pembelajaran. Oh ternyata ada juga candaan. Orang salat dicandain. Itu salah. Tidak tepat. Tapi jangan juga dicandain. Habis itu candain juga. Batal lagi kau itu. Karena kau juga lagi salat. Betul tidak? Nah, atau sengaja buru-buru cepat selesai salat. Habis itu dia. Berarti siapa bedanya kamu dengan dia? Kalau begitu mohon maaf kepadanya. Bantulah orang yang zalim padamu dengan cara tidak memberikan peluang untuk melakukan kezaliman berikutnya. Baik, udah ada satu penanya. Sekarang siapa yang mau bertanya lagi? Wah, Masya Allah banyak banget. Silakan Ibu, namanya siapa dari mana, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Farida Baik, Ibu. dari Majelis Taklim
Nur Hidayah Mandalangan Cirebon. Alhamdulillah masih ingat, untung nggak lupa ya Bu. Tanya Silakan, ya Bu. Ustadz. Iya silakan Bu. Bu. Saya ingin bertanya sama Ustadz siapa ya? Siapa Siapa ya? ya? Ada Ustadz Syam, ada Habib Usman Ustadz yang sama belum. aja lah yang sama-sama matanya 4. Wah, Oh siap Bu. maksudnya pakai Saya kacamata. baru loh, Bu. Ya Bu. Begini Tad, Siap. ada seorang suami yang suka berbohong sama istrinya. Apa sih kapan cara yang tepat untuk memaafkannya dan dengan apa sih? Apa ya? Apa ya Bu? Kapan Caranya waktunya, gimana gitu. waktunya? Kapan waktunya? Heeh. Ada kapan waktunya, cara yang tepat untuk memaafkannya Baik. dan untuk menyadarkannya tuh dengan cara apa? Oh, untuk menyadarkannya. Baik, saya mengerti sekarang. Makasih ya Ustadz. Iya Sama-sama, Ibu, terima Farida. kasih. Jadi ada Jadi- 2 poinnya, Iya. memaafkan dan menyadarkan. Waktunya dan gimana cara menyadarkannya. Langsung aja Baik, guruku, silakan. silakan dijawab. Tapi guru-guru kami Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu Allah, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Maka kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka kita maafkan juga manusia. Orang yang paling banyak bersalah dengan kita tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang terdekat dengan kita. Kita tidak kenal, jarang bikin salah ya Bu ya. Orang yang tidak saling mengenal jarang bikin salah. Yang biasanya banyak salahnya makin dekat makin banyak salahnya. Anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada anak. Biasanya makin dekat makin banyak gesekan. Maka ditanyakan oleh Ibu Farida tadi bagaimana cara menyadarkan dan juga kapan waktu yang tepat untuk memaafkan suami. Maka yang pertama, maafkanlah suami setelah engkau berintrospeksi diri juga. Banyak orang tidak mau memaafkan karena merasa dirinya benar. Maka ketika kita berintrospeksi diri, kita bercermin, kita bermuhasabah, oh ternyata kayaknya ndak mungkin deh suamiku begitu kalau aku ndak begini. Ndak mungkin deh istriku seperti itu kalau aku ndak begini. Oh ternyata dia seperti ini karena saya begini. Maka mulailah dengan bermuhasabah diri. Mulailah dengan menghitung-hitung kesalahan kita. Dan ini yang dilakukan oleh istri baginda Nabi SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waradaha. Tidak tidur sebelum bermuhasabah. Tidak tidur sebelum memaafkan orang. Tidak tidur sebelum minta maaf kepada orang. Artinya apa? Dia cari-cari kesalahannya. Ada enggak ya saya bikin salah hari ini sama orang. Bukan mencari kesalahan suami. Apa kesalahannya hari ini? Aduh enggak enak banget rasanya. Kenapa ya hari ini dia tidak buang handuknya ke kasur. Biasanya dia buang handuknya ke kasur. Pengen ngomel aku hari ini. Enggak ada ngomelnya aku hari ini. Enggak enak perasaannya kalau dia enggak ngomel. Maka introspeksi dulu yang pertama diri. Setelah yang kedua sudah mengetahui kesalahan daripada suami. Kapan waktu yang tepat untuk memaafkan? Kalau kita sudah tidak punya salah. Oh ternyata kalau dia punya salah, saya juga punya salah. Sehingga tidak ada waktu untuk menunda-nunda memaafkan pasangan sendiri. Kenapa? Ternyata dia ada salah, saya pun ada salah. Dia ada kekurangan, saya pun ada kekurangan. Jangan sampai kalau kita tidak memaafkan. Sehingga kita pernah dengarkan seorang istri yang tertidur, suaminya belum ridho. Subhanallah, maka dia dilaknat malaikat sepanjang malam. Ada istri yang bertanya, kalau suami gimana Ustadz?
Nah. Kalau suami gimana? Dilaknat juga enggak? Kalau suami dia termasuk orang yang zalim dan itu lebih berat dibandingkan dilaknat malaikat. Astagfirullahaladzim. Bu Farida gimana terjawab ya? Insya Allah ya, Masya Allah. Baik, saya akan kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya. Ada lagi yang mau bertanya, Bu? Wah, Masya Allah masih banyak. Coba Bu, sebutkan siapa namanya dan dari mana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Ibu dari Um. Majelis Taklim Nur Al Hidayah. Apa ya? Coba dibantuin Ibu sebelahnya Nur dari Hidayah. mana? Dari Ida. Al Hidayah. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Dari Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, ini mungkin baru gabung ya, baru tadi pagi gabung jadi lupa namanya. Ya, Maaf. silakan Ibu nggak apa-apa. Mau tanya Pak Ustadz. Iya, Mau tanya Pak Ustadz. iya. Ada Ustadz, ada Habib, boleh Bu bebas. Sama Ustadz Maulana. Boleh, baik. Iya. Mau tanya dong Pak Ya, ya, Ustadz. silakan melihat ke sana Bu. Gini, saya suka kadang sakitin sama teman. Tapi saya tidak bisa mengatakan depannya dia. Gak bisa Nggak mengatakannya. bisa. Langsung pulang ke rumah itu nangis. Nangis. Ya. Setelah nangis, kita sudah habisin nangis, kita keluar ketemu lagi sama orang itu yang tadi menyakitin kita. Ya. Kita bersama lagi, salaman lagi, itu gimana? Gimana kira-kira? Saya kalau begitu, saya mau tanya sama Habib. Nah, baik kalau Bib, gitu. Gimana Bib kalau begitu? Bib langsung. Kita sudah mau pulang ke rumah, ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita memiliki tetangga, terus kesal sama tetangganya, apa tetangganya musuhin kita. Ya kan, kita memiliki tetangga, tetangga musuhin kita, terus ketemu lagi sama dia, kesal lagi. Ingat, gimana pun juga dia tetap tetangga kita, berbuat baik sama tetangga kita. Atau teman kita mesti berbuat baik sama teman kita. Sama siapapun mereka, ingat sama muslim itu saudara. Maafkan mereka. Jangan punya dendam sama mereka. La yahilu lil muslimina an yahzura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak dikatakan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia memaafkan temannya, saudaranya atau siapapun mereka, batasnya itu 3 hari. Jadi tegur sapanya itu batasannya 3 hari. Kalau dia diemin, hari ketiga baikan. Ya kan? Ntar hari keempat marah lagi, oh jangan. Jadi kalau udah baikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan. Ya kan? Jangan balas dia dengan cara yang tidak baik. Jangan menjadi jahat karena orang jahat. Jadilah orang baik karena mereka baik. Dan jadilah orang baik walaupun mereka jahat. Ingat sekali lagi, ini quote yang bagus nih. Jangan menjadi orang jahat karena apa? Karena mereka jahat. Jangan menjadi jahat karena orang jahat. Jangan menjahati orang lain walaupun mereka jahat kepada kita. Oleh karena itu, kita berharap Allah sebagai penolong kita. Kita berharap di dunia ini cuma sebentar, Allah memberikan hidayah, rahmat, barakah, dikasih apa lagi? Keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya. Waqala Nabi SAW dan bersabda Rasulullah SAW, iman yang paling utama adalah sabar. Afdul iman sabar. Iman yang paling baik, yang paling sempurna adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Dan juga pemaaf dan berlapang dada. Jadi maafin dia, ikhlasin. Oh ini cobaan dari Allah, ini ujian dari Allah. Ini karenamu ya Allah. Aku gak lihat itunya, manusianya. Yang aku lihat adalah sifat akhlak perbuatannya. Tapi aku ridha ya Allah. Mungkin dari sinilah aku mendapatkan pembelajaran. Mungkin dari sinilah aku mendapatkan hikmah yang bisa aku ambil sehingga aku lebih baik lagi. Mungkin ini ujian buatku. Oh mungkin kemarin saya begini, akhirnya saya begini, wajar saya seperti ini. Introspeksi diri, renungin. Makanya setiap malam kalau mau tidur ingat apa yang saya lakukan, kesalahan apa yang saya perbuat. Minta ampunan kepada Allah. Kalau salah sama temannya, keluarganya, saudaranya, besok ingat temuin, maafin saya. Kemarin saya sudah salah ngomong. Kemarin saya sudah menyinggung, kemarin saya lebih pintar, sok lebih pintar. Kemarin saya udah merasa diri saya paling angkuh, paling sombong. Minta maaf, minta ridha, minta ikhlasnya. Oh kemarin gak sengaja teman ngomongin, saya gibahin. Mohon maaf, minta ridha, minta ikhlasnya saya gibahin. Walaupun teman saya jauh, saya temuin teman saya. Minta maaf, minta ridhonya kemarin saya gibahin. Karena teman saya emang tukang gibah nih, salah berteman saya nih. Ya kan? Saya salah berteman. Dah, tunggu sebentar. Ini saya agak bingung nih dari tadi kok ibu-ibu yang berdua itu
Malah salam-salaman. Bu, bu, tunggu dulu bu. Ini kan lagi pada ceramah bu, coba duduk dulu sini bu, sebentar bu. Pak, ibu kemana? Maksudnya ini kok salam-salaman mau pamit kan belum selesai bu acaranya bu. Iya belum selesai, tapi saya Lihatnya ke sini, minta Bu. maaf Heeh. karena barangkali ada kesalahan di saya. Ya Allah langsung Kirain dipraktekin. saya tadi lihat Betul. dari sana, salam-salaman mau pulang. Ih, saya juga kaget. Maunya sih Aduh, Ustaz pulang, Maulana, nggak boleh. ngantuk nih. Aduh, Ustaz Maulana gimana sih? Orang belum selesai Ustaz. Ya Allah. Jamaah, ini kita akan lanjutin. Belum selesai ya, saya mau kejar dulu Ustaz Maulana. Tetap di Selamat Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ustaz, tunggu Ustaz. Ya Allah.